Hello, what's up guys? Biasanya mobil listrik yang harganya terjangkau itu kan terasa ada yang dikurang-kurangin, ukurannya dikecil-kecilin, pintunya dikurang-kurangin, atau bahkan ada yang basicnya mobil bensin tapi dilistrikin. Tapi kalau kalian bertanya, mobil listrik terjangkau apa yang paling berasa mobil listriknya, paling listrik gitu? Jawaban gua dengan mutlak adalah mobil yang satu ini. Iya, ini adalah Neta V, tapi bukan Neta V yang pertama kali keluar. Ini adalah Neta V2 yang selain sudah diimprove, sudah di facelift dengan tampang yang lebih ganteng, dia juga punya segudang fitur yang tidak dimiliki oleh mobil listrik lainnya di bawah 300 juta. Penasaran? Yes, mobil listrik baru 4 pintu dengan range lebih dari 400 kilo starting di bawah 300 juta rupiah. Sounds too good to be true? Dan apakah mobil ini ada bedanya dibandingkan dengan Neta V yang pre-facelift yang justru lebih mahal dari dia? Iya, ini udah facelift, fiturnya ditambah, jadi lebih murah. Kok bisa? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Oke, Otochiki, sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari Neta V2. Iya, nah, gue ingetin lagi, sebelum ini kita sebenarnya sudah pernah mencoba impresi berkendara juga dari Neta V pre-facelift, kita sebutnya Neta V1 ya. Kalau kalian pengen nonton, silahkan kalian cek video yang satu ini dulu. Jadi pertanyaan sejuta umatnya adalah, ada bedanya nggak sih antara Neta yang baru V2 ini dibanding Neta V yang sebelumnya? Karena kan kebanyakan mobil kalau facelift itu biasanya ubahannya itu cuman kosmetik doang gitu kan. Jadi apakah V2 demikian atau ada bedanya yang melebihi dari itu? Nah, sekarang kita akan bahas driving impression dari Neta V2 ini, mulai dari 3 hal positifnya dulu. Tapi sebelum itu kita bahas spek and tech-nya dulu ya. Nah, jadi untuk Neta V2 ini, dia secara motor listrik gitu-gitu dia sebenarnya 11-12 sama yang lama. Tapi ada perbedaan di bagian baterainya. Nah, motornya sendiri lokasi di depan, jadi dia front wheel drive. Tenaga motornya 95 PS dengan torsi 150 Nm. Sebenarnya untuk mobil listrik itu bukan angka yang gede-gede amat gitu ya, cenderung angka yang kecil bahkan. Tapi kalau kita meninjau ke kompetitornya seperti Wuling Bingo atau Citroen EC3 gitu ya, itu sudah merupakan angka yang impresif dan lebih besar secara horsepower dibandingkan Bingo ataupun EC3. Nah, torsinya itu lumayan berasa di putaran bawah gitu ya. Jadi kalau kalian pengen slap-slip tuh enak. Baterainya ini tuh ada sedikit penurunan dibanding yang pre-facelift, yang V biasa gitu ya. Karena sekarang dia baterai jadi 36,1 kWh, yang artinya turun sekitar 4 kWh. Tapi klaim dari Neta, mereka bilang mereka sudah melakukan fine tuning ke baterainya. Jadi walaupun secara kilowatt-hour dia turun, tapi secara range itu sama, bisa mencapai 401 km dalam sekali full pengecasan. Dan diklaim juga baterainya ini dari 30 sampai 80% kalau pakai DC fast charging itu bisa terisi hanya dalam waktu 30 menit aja. Jadi buat pakai hari-hari harusnya cepet gitu ya ngecasnya. Oke, kita bahas rasa berkendara dari Neta V2 ini mulai dari 3 hal positif dulu. Yang pertama-tama, ini good news nih. Kita bahas dari bantingannya. Ya, karena ini merupakan komplain yang mungkin paling banyak terdengar pada saat orang atau jurnalis nyobain Neta V yang lama gitu ya. Karena bantingannya mental-mentul, terutama di belakang terasa banget. Kalau seandainya lagi jalan ketemu jalan Garata gitu-gitu, dia cenderung sangat mantul-mantul. Waktu itu bahkan dicoba lewatin MBZ dan itu cukup bikin mual di belakang. Tapi good newsnya,
Neta sudah melakukan fine tuning ke kaki-kaki dari Neta V ini sebanyak 2 kali, iya. Jadi di yang pertama, setelah mendapat komplain yang mental-mentul itu, mereka dapat fine tuning yang bikin bantingannya mendingan. Dan di Neta V2 ini, itu mengalami fine tuning lagi, sehingga sekarang bantingannya jadi jauh lebih enak dibandingkan yang lama. Memang masih ada gejala ayunannya gitu ya, karena yang namanya mobil listrik ya baterai di bawah berat, gaya tekan ke bawahnya otomatis akan lebih terasa dibandingkan mobil bensin yang beratnya tuh di mesin atau di titik-titik lainnya gitu ya. Jadi tetap masih ada ayunannya, tapi ini stiffnya tuh terasa lebih proporsional gitu, lebih pas, sehingga bantingannya jauh lebih memanusiakan orang-orang yang di dalamnya. Itu good newsnya pertama-tama. Nah, kemudian yang kedua adalah soal kegesitannya. Performanya di atas kertas memang tergolong sebenarnya biasa aja, tapi dalam pengetesan kita dengan tenaga dan torsi yang hanya segitu aja, mobil ini bisa melesat dari 0 sampai 100 hanya dalam 10,5 detik. Iya, jadi itu udah tergolong jauh lebih kencang dibandingkan rival-rivalnya. Apalagi torsi 150 Nm itu bisa kalian dapatkan di 0 RPM ya, sebagaimana mobil listrik. Jadi tenaganya sigap banget. Jadi kalau kalian pakai dalam kota, mobil ini terasa sangat gesit. Kalian pengen overtake, pengen selap-selip segala macam, itu juga terasa sangat-sangat effortless banget. Kalian gas dikit, set gitu ya, dia akan langsung gampang gitu kalau pengen selap-selip. Ditambah lagi dengan posisi mengemudi yang jujur gue sebenarnya suka gitu ya, karena kalau dibanding Wuling Bingo itu agak awkward posisi mengemudinya. Kalau Citroen ec3 cenderung lebih ke arah nyaman, lebih kayak sofa gitu ya. Kalau ini tuh dia udah ada seat adjuster, bisa direndahin sehingga posisi duduknya lumayan rendah dengan kaki yang agak selonjoran dan tangan yang lurus ke setir seperti ini. Ditambah dengan bentuk setir yang unik karena setirnya kecil kayak setir Peugeot. Jadi dia kalau kalian pengen selap-selip balik lagi ke yang tadi, itu tuh kayak sut, itu tuh berasa kayak sigap cepet gitu ya, sehingga menambah manuverabilitas untuk dipakai dalam kota gitu. Jadi mobilnya terasa kayak nyetir nyamuk gitu ya. It's like driving a mosquito. Jadi kayak enak buat selap-selipnya. Kemudian yang ketiga adalah soal efisiensi dan fitur. Nah, dari segi pengetesan kita bisa dapat ini udah rute kombinasi ya. Jadi kita pakai dalam kota muter-muter BSD, kita pakai ngetol, kita pakai sampai ke Jakarta juga dan lain-lain gitu ya. Kombinasi kita bisa dapat 8 km per kWh, yang artinya untuk ukuran sebuah mobil listrik itu udah tergolong irit sebenarnya, karena di atas 7 km per kWh itu hitungannya udah irit lah ya. Walaupun memang klaim range di 401 km itu agak far-fetched. Jadi dari pengetesan kita cuman bisa averaging range-nya itu di sekitar 310 sampai 325 km dalam penggunaan yang kombinasi gitu ya. Tapi menurut gue itu masih acceptable banget kok kalau untuk dalam harian dalam kota gitu ya. Toh 300 kilo kalian jalan-jalan atau pakai buat ngantor, buat ngampus, itu udah jauh. Kalian bisa pakai mobil ini bolak-balik Jakarta BSD itu 3-4 hari itu nggak masalah tanpa cas lagi gitu ya. Dan sekali nge-charge, karena baterai mobil ini nggak gede, cuman di 36,1 kWh, artinya kalian cuma ngeluarin uang nggak nyampe 100.000 100.000 gitu ya untuk ngisi full mobil ini. Yang artinya kalau dari segi efisiensi dan penghematan itu udah angka yang sangat fenomenal, apalagi kalau dibandingkan dengan city car bensin yang konvensional gitu. Dan ditambah lagi soal teknologinya, kayak gue bilang, mobil listrik ini terasa paling listrik dibandingkan mobil-mobil listrik murah lainnya. Kenapa? Karena selain dia platformnya dibangun di atas platform EV ground up gitu ya, dia juga punya fitur yang biasa hanya ditemukan di mobil-mobil listrik yang harganya kelas Ioniq 800 jutaan ke atas. Apa itu? Adjustable
regenerative braking yang beneran berasa. Gue cobain regen braking di Bingwo, di EC3 itu regen brakingnya lembut gitu ya. Maksudnya nggak kayak mobil listrik. Ini kalau kalian set regen brakingnya ke level 3, itu ngeremnya benar-benar berasa. Dan dia ada mode e-pedal, yang artinya kalian bisa one pedal driving tanpa menyentuh pedal rem sedikit pun. Ini gue nyetir dari tadi, gue nggak nyentuh pedal rem sedikit pun karena memang nggak butuh. Ya udah, kalian tinggal ukur aja jarak ke depan dan kalian udah bisa ya memperhitungkan ngerem sendiri dengan menggunakan regenerative brakingnya gitu. Dan seingat gua sih, ini adalah mobil termurah di Indonesia yang punya fitur e-pedal. Karena di atas ini ada Nissan Kicks yang technically it's a range extender EV. Kalau di Indonesia kan masuknya ke hybrid yang tidak dapat insentif ganjil genap dan lain-lain. Dan di atas itu langsung ada Ioniq yang harganya 800 juta. Karena bahkan mobil listrik yang harganya 500 jutaan kayak contohnya Omoda E5, Atto 3, Dolphin gitu ya, itu semua nggak ada yang bisa one pedal driving. Ini doang. Jadi kalau kalian misalnya pengen transisi ke EV dari mobil bensin dan pengen merasakan sensasi punya EV yang paling EV, ya Neta V ini paling EV. Abis ini langsung Ioniq gitu ke atasnya lagi. Jadi memang agak jauh gitu kan. Fitur yang menurut gua sangat impresif di harga di bawah 300 juta rupiah. Namun tentunya gak ada mobil yang sempurna. Sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Neta V2 ini. Yang pertama-tama adalah soal bantingannya. Loh, katanya tadi udah improve. Yes, memang sudah improve. Tapi seperti yang gue bilang, ya yang namanya desain chassis dari bawaan gitu ya, improvement di bagian kaki-kaki can only go so far. Kalau kalian bawa mobil ini di jalan yang gak rata, apalagi dalam kecepatan tinggi, itu tetap masih ada gejala goyangnya gitu ya. Jadi kayak body rollnya, kemudian dari segi unsettlingnya itu masih berasa. Jadi masih terasa agak mantul dan terasa kayak nggak antep gitu mobilnya. Kalau kalian bawa mobil ini kan mobil top speednya itu kalau di mode normal itu di 110 km per jam. Kalau di mode yang sport dia bisa sampai 125 km per jam. Tapi kalau kalian bawa mobil ini di atas 100 km per jam, memang jujur agak ngeri sih. Karena mobilnya tuh kayak agak goyang-goyang gitu. Maksudnya kayak dia berat baterainya tuh kayak narik dia ke bawah, tapi body rollnya narik dia ke kanan ke kiri gitu. Jadi memang agak ngeri. Mobil ini lebih cocok digunakan sebagai urban EV, sebagai mobil listrik ya dalam kota aja. Buat warawiri dalam kota itu menurut gua udah cocok banget habitatnya. Kalau kalian bawa lintas kota, di tol yang selalu kecepatan tinggi dan lain-lain, itu memang kurang pas gitu ya. Tapi sebagai urban EV ini udah paling nice di kelasnya. Kemudian yang kedua adalah dari segi ruangan belakang. Walaupun Neta V2 ini 4 pintu, tapi harus diakui memang bodinya nggak gede-gede amat. Jadi ruangan belakangnya juga nggak bisa dibilang gede-gede amat, agak sempit gitu ya. Kalau kalian pengen bawa orang buat jalan jauh, orang dewasa sebenarnya masih muat, cuman nggak yang akan terlalu nyaman-nyaman banget gitu. Jadi balik lagi, sebagai urban EV dalam kota it's fine. Tapi kalau kalian pengen pakai keluar kota, ya pastikan mungkin kalian ya hanya berdua, terus di belakang bawanya barang aja gitu. Kalau bawa orang di belakang, nyetirnya agak pelan-pelan aja gitu. Karena kan selain di belakang ruangannya gala-gala amat, dia juga di bagian belakangnya masih ada gejala mantulnya. Jadi ya mungkin orang di belakang akan sedikit pusing gitu ya. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah soal intuitiveness-nya. Maksudnya apa intuitiveness? Zaman sekarang kan orang memang secara manufaktur tuh lebih banyak mengalihkan semua kontrol mobil ke touchscreen. Dan jujur kita sebagai jurnalis, sebagai user, sebagai owner gitu ya, itu sebenarnya gak gitu suka dengan ditaruh semua kontrol di touch screen gitu ya.
Di China itu adalah market yang berbeda karena China adalah market yang sangat tech savvy. Menurut mereka, semakin semua masuk ke layar itu semakin bagus, semakin semuanya digital itu semakin high tech, yang artinya semakin kekinian. Tapi di market-market lain, market Eropa, market Amerika, bahkan market Indonesia juga, itu masih banyak yang gaptek gitu kan. Jadi mereka tuh lebih prefer tombol fisik. Dan gua sendiri juga memang bilang kalau seandainya mobil masih ada tombol fisik tuh masih ada nice-nya gitu loh. Maksudnya kayak jangan semuanya dijejelin ke touchscreen seperti ini. Walaupun ini touchscreen-nya sudah fully improve, sekarang dia jauh lebih intuitif, UI-nya lebih bagus, lebih gampang dimengerti dibandingkan yang V yang lama. Tapi tetap mobil ini tuh terlalu mengandalkan touchscreen ini dibandingkan kontrol fisik. Kalian bayangin aja, lampu dari sini, wiper belakang nyalain dari sini, mau nyalain kecerutan wiper belakang dari sini. Jadi semuanya tuh dari sini gitu. Di sini kalian cuma punya tombol fisik untuk persneling dan untuk sein, dim, dan wiper depan. Itu aja. Yang jujur untuk beberapa orang mungkin kayak agak terlalu berlebihan penggunaan touchscreen-nya gitu ya. Jadi mungkin next time dengan penambahan sedikit aja tombol fisik, mungkin untuk AC atau untuk kontrol-kontrol utama seperti lampu atau wiper, itu akan lebih mudah bagi para usernya. Tapi secara overall, menurut gua tetap balik lagi ke poin yang utamanya. Kalau kalian punya budget di bawah 300 juta dan kalian pengen sensasi mobil listrik yang paling sempurna, ya jawabannya adalah mobil ini gitu. Karena mobil ini adalah mobil listrik murah yang tidak memiliki compromise. Maksud gue tidak memiliki compromise adalah dia basicnya platform listrik, jadi bukan mobil bensin yang dilistrikin. Kemudian dia punya fitur lengkap ala mobil listrik. Dia punya e-pedal, punya regen braking yang berasa, punya fitur ADAS, bahkan safety yang sampai overkill menurut gua. Karena ADAS-nya selain yang forward collision warning, auto emergency braking, lane departure warning, sampai adaptive cruise control dia juga udah punya gitu ya. Ini adalah salah satu mobil termurah di Indonesia yang punya adaptive cruise control. Dan dari fitur itu sendiri aja kita udah berani acungin jempol buat Neta gitu ya. Karena mereka membuktikan kalau teknologi-teknologi seperti itu makin kesini makin terjangkau, dan kalian tidak perlu mengeluarkan uang hampir 1 miliar untuk mendapatkan fitur-fitur tersebut. Jadi secara overall, untuk dipakai dalam kota sebagai mobil listrik harian, buat ngantor, buat ngampus, buat mama, anak muda gitu ya, Neta V2 ini sudah tick all the boxes. Dia performanya sangat cukup, dia juga cukup irit, dia juga 4 pintu, iya, jadi ya praktikalitas dan ruangan bagasinya juga cukup gede. Tadi kan kita udah kasih lihat, sehingga secara overall memberikan kita sebuah kendaraan listrik yang terasa seperti mobil yang tidak di-courting, tidak di-spec down untuk dibikin murah, dan tidak terasa seperti mobil yang dibuat ala-ala. Iya, this is the electric car kalau kalian pengen mobil listrik terjangkau yang rasanya paling sempurna. Mobil listrik terjangkau. Iya, makin kesini kayaknya tuh brand tuh makin jago gitu bikin mobil listrik yang semakin murah. Tapi biasanya sih, at least yang di Indonesia, mobil listrik yang harga terjangkau itu compromise. Jadi ada yang berasa di courting gitu. Misalnya Wuling REV, it's too damn small. Wuling Bingo agak terburu-buru. Halo Wuling aja nggak ada, bahkan dia kalah fitur sama REV. Citroen ec3 basicnya adalah mobil internal combustion gitu ya. Jadi ada nggak sih mobil listrik terjangkau yang paling sempurna? Jawabannya adalah ini. Kalau kalian pengen nyari mobil listrik yang harganya di bawah 300 juta dengan sensasi paling EV, ya Neta V2 ini adalah jawabannya. Dan mobil ini berbeda lumayan jauh dibandingkan Neta V1 yang pertama kali kita review di sebelah sini. Jadi lumayan bargain gitu ya. Kenapa? Karena dia lebih terjangkau dibandingkan Neta V1 yang lama. Karena Neta V1 waktu itu kan masih
CBU, sedangkan Neta V2 ini sudah CKD, jadi udah CKD, udah dirakit lokal, makanya harganya bisa ditekan sampai di bawah 300 juta rupiah. Bedanya lumayan tuh sama yang lama, hampir cepet tiao ya kan. Nah, mobil ini sendiri dibangun di atas platform mobil listrik murni dengan fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh rival-rival lainnya yang seharga segini. Bahkan tidak dimiliki oleh fitur rival yang di harganya di 500 jutaan. Ntar gue bahas pas kita nyetir karena gue akan driving impression juga. Sekarang gue akan bahas eksterior dulu. Mulai dari belakang, si Neta V2 ini seperti apa bedanya. Nah, ini sebenarnya jatuhnya itu facelift ya. Tapi facelift itu jujur niat banget. Biasanya kalau mobil Jepang gitu ya, facelift apa sih? Tambahin chrome, tambahin garnish, atau tambahin body kit lips ujung-ujung gitu kan. Ini faceliftnya, kalau kalian lihat frontal dari belakang, seolah seperti mobil yang totally berbeda. Nah, dari atas dia udah ada integrated roof spoiler dengan brake stop lamp di bagian sini, kaca udah ada di fogger, dan bahkan ada wiper belakang yang jarang banget di mobil listrik, sehingga Ioniq 5 bisa malu ngeliat ini. Nah, ke bawah lagi, ini yang gue bilang nih, ini overhaul di bagian sini itu jauh banget sama yang lama. Karena yang lama kan lampunya agak ngondoy gitu ya, ke bawah gitu. Ini sekarang desainnya lebih clean, lebih Eropa, dengan LED bar yang menyeberang seperti ini, sehingga mobilnya pun jadi kesannya lebar. Logo Neta di bagian sini sudah pakai yang baru juga, yang di spell out seperti ini. Dan ada logo V2 di bagian sebelah kanan sananya. Untuk bumpernya, plat nomor dia tidak diletakkan di tengah, dia diletakkan di bagian bawah sini, jadi satu ke aksen diffuser yang merupakan cladding hitam seperti ini. Karena ini at the end of the day mereka market ini sebagai sebuah crossover compact. Iya, jadi semuanya kan di crossoverin ini juga gitu. Dan dia juga punya aksen chrome, tapi sedikit jadi manis di bagian bumper bawah sini yang belok ke bagian samping sini gitu ya. Jadi nggak over chrome dan nice. Dan untuk urusan safety, dia udah ada 2 titik parking sensor di belakang yang flash rata body dan sewarna, dan juga ada kamera mundur yang diletakkan di bagian tengah sebelah sininya. Dan kamera mundurnya, gue bisa bilang ini fix kamera mundur paling bagus di bawah 500 juta karena kualitasnya mengerikan bagusnya. Nah, taillights ini nih yang jadi ubahan paling major di bagian belakang, karena taillightsnya sekarang jadi jauh lebih ganteng. Pas malam, lampu senja dia LED bar seperti ini yang ada sedikit kayak panahnya gini ya di bagian sampingnya. Jadi ekspresif, nggak cuman garis doang. Dan lampunya juga sudah full LED loh. Lampu rem di bagian bawah sini sudah LED, lampu sein di bagian samping sini sudah LED, lampu mundur juga sudah LED walaupun ada yang annoying, dan dia juga sudah punya rear fog lamp di bagian bumper bawah sebelah sininya. Keren kan? Namun kalau beralih ke bagian side profile, memang di bagian samping sini itu yang nyisa paling banyak dari Neta V1 ya, karena secara siluet, secara proporsi ini hampir nggak berubah dibandingkan Neta V1. Dia masih ada aksen floating roof di bagian belakang sini dengan panel piano black yang besar, ada kaca ketiga yang bikin jok baris kedua kesannya lebih lega, semua pilarnya sudah hitam-hitam, dan door handle juga dia full sewarna body model grip type, dan juga ada akses keyless entry tapi hanya untuk bagian sisi pengemudi saja. Nah, di bagian bawah dia tetap dikasih cladding hitam ala-ala crossover, dan juga ada sedikit sentuhan aksen chrome di bagian rocker panel bawahnya sini, sehingga sampingnya juga terlihat lumayan stylish. Nah, spion ini juga modelnya pedestal, jadi dia tidak dimount di pilar sini, dia dimount di body sehingga bisa ditarik ke belakang sedikit, dapat kaca di bagian sini sehingga blind spot ke pilar depannya itu jadi minimal. Dan juga spion ini sudah ada electric adjustment walaupun dia belum electric retract. Iya, jadi lipatnya masih harus manual seperti ini, tapi lipatnya tuh kayak mobil mahal gitu ya, kayak Honda Odyssey gitu yang lipatnya tuh ke atas, jadi kayak swan mirror gini. Kesannya juga lucu banget. Dan juga lucunya lagi, dia ada sein tidak di bagian spion sini, tapi di bagian fender depan di bagian sininya. Kayak Evoque gitu ya. Jadi kayak lucu banget. Dan pastinya nggak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Nah, charging port dari si Neta V2 ini ada di bagian fender depan sisi kiri mobil. Kalau unlock, dia udah bisa dibuka seperti ini. Dan seperti yang kalian lihat, dia udah bisa AC standard charging dan juga bisa DC fast charging dengan tipe port CCS Type 2 yang artinya tidak seperti bingo yang mungkin akan menyusahkan pada saat ingin nge-charge. Ini udah gampang banget. Nah, ini sendiri bisa diisi dari 30-80% dengan DC fast charging hanya dalam waktu 30 menit aja. Dan bicara soal motor listrik,
Memang dibanding yang V1, motor listriknya 11-12. Jadi dia front wheel drive, tenaganya 95 PS dengan torsi 150 Nm. Bukan yang impresif banget, tapi lebih dari cukup buat kalian pakai sehari-hari dalam kota. Baterainya 36,1 kWh yang memang turun dikit dibandingkan yang V1. Tapi Neta sudah melakukan fine tuning sehingga walaupun kapasitas baterainya turun dikit, range-nya tetap sama. Dalam sekali pengecasan, dia udah bisa jalan sejauh 401 km. Jadi ya udah cukup jauh lah ya buat sebagai mobil listrik, apalagi yang harganya segini gitu kan. Walaupun ada yang annoying di bagian charging portnya di sebelah sananya, ntar gue jelasin. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Neta V2. Dan ini menurut gue adalah salah satu bagian yang juga turut bikin eksterior si Neta facelift ini jadi semakin dandy gitu ya. Karena velg yang di V1 yang lama itu kan dia single tone dan kesannya tuh basic banget gitu. Nah di V2 ini dia selain velgnya berbeda, dia modelnya udah kayak shuriken 4-spoke gini ya, lucu banget pas muter. Dia juga sekarang jadi two-tone polish. Ini sendiri tetap ring 16 inci, jadi tetap masih lumayan nyaman. Dibalut dengan ban Chow yang radial RP28 dengan ukuran 185/55 R16. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua yang bikin beberapa mobil malu. Dan safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu sudah ada. Bahkan untuk di varian V2 ini dia udah dapat ADAS, iya udah ada ADAS-nya loh di bawah 300 juta yang bikin dia jadi kayak overspec gitu kalau menurut gua. Dan dia pun juga kayak yang gue bilang punya fitur yang hanya dimiliki oleh mobil listrik di atas 500 juta, yaitu regenerative braking dan juga e-pedal. Jadi kalian bisa one pedal driving. Ini mobil termurah di Indonesia yang punya one pedal driving. Jadi nggak perlu pindah-pindah kaki lagi buat ngerem. Dia bakal nge-regen sendiri sampai berhenti. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Neta V2. Dan jujur ubahan di depan sini memang tidak sedramatis ubahan yang di bagian belakangnya gitu ya. Jadi dia masih tetap pakai bonnet yang sama, pakai headlamp yang sama. Bumpernya walaupun mirip, tapi sekarang dia jadi jauh lebih ekspresif. Kalau di Neta V1 kan dia bumpernya polos banget gitu kan. Nah di Neta V2 ini untuk grill dia tetap nggak ada karena nggak butuh, karena kan mobil listrik. Tapi airdam bagian bawah sini sekarang dibikin jauh lebih besar ke atas, model trapesium kayak gini. Dan ini juga dihiasi dengan chrome-chrome yang bikin dia kayak star grillnya Mercedes-Benz gitu. Jadi ini kesannya jadi jauh lebih premium. Termasuk di bawah, kelading-kelading hitamnya juga lagi-lagi ada aksen lips dengan chrome tipis yang bikin dia kesannya semakin mewah. Di bagian samping, walaupun sama-sama nggak ada fog lamp, tapi di sini dia dikasih kayak semacam desain ala air vent gitu ya. Walaupun ini nggak bolong, cuman aksen aja, tapi ya udahlah, setidaknya ada, jadi nggak kesannya polos-polos amat. Logo Neta sudah pakai logo baru di bagian tengah yang di spell out, dan headlights-nya walaupun secara desain sama, tapi secara fitur dia berbeda. Karena Neta V1 dia udah punya DRL, tapi dia lampunya kan masih halogen projector. Nah di V2 ini dia sudah pakai LED projector untuk low beam dan high beamnya. Lampu sein juga di bagian dalam sini juga sudah LED. Jadi secara desain sama, tapi secara fungsi dia lebih superior. Nah untuk urusan safety, kalian bisa lihat di bagian bawah sini udah ada millimeter wave radar, sehingga artinya mobil ini udah punya adaptive cruise control. Sampai di bagian atas ini juga ada kamera untuk keperluan ADAS-ADAS-nya. Dia udah ada forward collision mitigation, lane departure warning, dan lainnya. Jadi secara overall, menurut gua Neta V2 ini harusnya dari awal tuh yang keluar ya seperti ini gitu. Kalau dari awal desainnya seperti ini, dengan fitur yang seperti ini, dengan harga yang seperti ini juga, gue yakin dia akan jauh lebih laris. Tapi dia karena datangnya agak belakangan, jadi kita butuh edukasi lebih seperti yang kita lakukan ke kalian. Kalau kalian udah tahu dan nonton, harusnya kalian juga bisa sepakat kalau Neta V2 ini adalah mobil listrik paling sempurna di bawah 300 juta rupiah. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Neta V2. Mulai dari pintunya, memang dia nggak seberat rata-rata mobil listrik dari China gitu ya. Dia agak enteng tapi tetap terasa solid dan padat. Jadi no problem. Nah, di sini juga karpetnya ada emboss Neta. Jadi pas kalau masuk juga sudah ada welcomingnya. Oke lah. Tuh. Oke ya, cukup padat pintunya. So, begitu cekis rasa duduk di baris pertama dari si Neta V2. Secara impresi overall memang
secara desain, secara aura kabin gitu ya, ini masih tetap serupa dengan yang si V1 yang pre-facelift. Tapi untungnya ada beberapa ubahan yang bikin dia terlihat lebih matang. Nah, untuk urusan startup, dia memang gak ada tombol startupnya. Jadi pas kalian mau masuk, kalian tinggal injak remnya aja, maka dia otomatis sudah ready to drive. Dan sebelum kita bahas interior dan bedanya apa dengan yang lama, seperti biasa kalau kalian suka dan karena mikirnya maka kalian support kami, cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tulisnya untuk subscribe ke channel Laknat Auto Junkie. Jangan lupa nyalakan notifikasi supaya kalian aktifkan video kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknat_J untuk info atau yang pasti menghibur kalian semua. Oke, kita kenal dulu dengan kuncinya, yang tetap menjadi salah satu kunci paling novelty di industri otomotif saat ini. Iya, karena kuncinya walaupun serupa seperti V1, tapi ini kuncinya tetap fidget spinner. Jadi kuncinya itu bisa diputar, modelnya kayak shuriken gini ya. Jadi kayak, dan ini bukan kayak fidget spinner yang abal gitu, halus, enak buat pas macet dimainin tuh enak gitu. Termasuk di sini ada tiga buah tombol, satu untuk lock, satu untuk unlock, dan satu untuk buka bagasinya. Lucu banget, dan kalian bisa taruh ini di sini dan dia tetap muter. Oke, lanjut ke bagian dashboardnya. Ini build quality materials, memang dia masih hard plastik semuanya, tapi di harga segini gua nggak bisa komplain juga. Again, mobil ini kan 200 jutaan, tapi yang gue suka fit and finishnya dia udah oke. Panel gap dan lain-lain juga sudah bagus banget, jadi nggak ada yang terkesan nganga atau yang finishingnya kurang oke. Termasuk ini pun kalian bisa pilih warna interiornya loh. Jadi ada 3 warna yang mereka sediakan. Ada warna full black, ada yang black and white kayak gini dengan aksen putih di warna luar yang kayak milk tea ini. Dan kalau kalian beli warna biru, ada interiornya yang kombinasi dengan biru juga, dan itu lebih lucu, mungkin lebih cocok buat cewek gitu ya. Nah, sini pun juga ada aksen putih yang kesannya seperti seramik ini, dan juga ada aksen silver, termasuk glove box sudah soft opening, jadi udah nice banget. Desain AC-nya pun menyatu ke bagian tengah seperti mobil-mobil Eropa. Dan kita tentunya lanjut bahas soal hal paling mencolok di interior sebuah Neta V, yaitu infotainmentnya. Yes, ini dia. Inilah hal di bagian interior dari Neta V dan V2 juga yang bikin dia kesannya tuh sangat high-tech sekali. Karena dia model infotainmentnya tuh vertikal dan dia besar seperti Tesla style gitu ya. Dan secara interface ini udah diupdate loh. Berbeda dengan yang pre-facelift, sekarang interface-nya dia lebih kelihatan lebih mature, lebih gak yang terlalu mencoba untuk jadi exciting gitu. Ini lebih rapih juga layoutnya. Nah, menu utamanya seperti ini. Di atas ada Bluetooth yang lagi main, ada seatbelt indicator, dan ada jam. Nah, di atas ini ada menu yang bisa kalian cycle. Jadi kalian bisa geser contohnya ke, ini ada energy consumption curve. Kalian bisa geser ke Bluetooth. Kalian bisa geser juga ke phone. Nah, termasuk di bagian bawah sini, ini ada mobil netanya yang ini ngedisplay langsung ADAS-nya. Jadi kalau kalian bisa ngeluar jalur, ini pun keluar, dan ada gear indicator di bagian sininya. Nah, di atas ada shortcut. Contohnya untuk ini untuk car setting, dan ini car settingnya tuh banyak banget, dari vehicle setting, charging, ADAS, sampai vehicle data. Di sini kalian bisa atur dari driving mode, mau sport, parking mode, mau sampai berhenti atau mau jalan seperti mobil matic. Ada single pedal mode, kalian bisa atur region brakingnya, ESC, HDC, udah punya hill descent control ya, keren ya. Ada speed limiter, kemudian bisa atur tinggi lampu depannya, headlamp delay, sampai ke lock tone, vehicle locator, pedestrian alert. Ini gue jelasin di bagian interestingnya gitu ya. Dan di bawah sini ada resetan charging setting. Sekarang baterai masih 62%. ADAS, dia udah ada forward collision warning, emergency lane keeping system, bisa warning dan bisa koreksi. Jadi dia terhubung ke setirnya gitu ya. Sampai ke front vehicle reminder, high beam assist, jadi dia sudah bisa auto high beam dan auto emergency braking. Dan sampai vehicle data. Seperti itu. Kalau kita klik ke sini, dia untuk multimedia ada Bluetooth, USB, FM, dan AM, termasuk Bluetooth teleponi juga. Tapi kalau kita ke home, di sini kita udah lihat kalau di ini udah bisa Apple CarPlay. Iya, jadi udah oke lah, walaupun belum Android Auto. Di bagian bawahnya, ini ada menu-menu shortcut yang sangat berguna, yang gak akan kemana-mana kalian di menu apapun. Ini ada home, ini ada car setting. Nah, dia akan muncul kecil di sini untuk lampu. Jadi kalian nyalamatin lampu tuh dari sini, bukan dari stock di sini ya. Jadi bisa off, lampu senja, lampu besar, dan auto. Taruh auto aja udah nggak perlu. Dan bahkan dia ada rear fog lamp.
driving mode normal sport one pedal, termasuk untuk buka bagasi aja lewat sini, nyalain wiper belakang sampai kecerutin air lewat sini, dan matiin mobil juga lewat sini. Ini juga ada auto hold, dan menu AC kita klik di sini. Menu AC juga udah lengkap, ada animasinya. Ini untuk fan speed. Kemudian ini juga untuk temperature. Jadi temperature-nya dari 18 sampai 30 derajat Celcius. Kalau kalian klik logo matahari ini, dia jadi heater. Jadi anget gitu ya. Jadi udah ada heaternya. Jadi nice. Pengaturan arah ke kaki kepala, sampai ke front dan rear defogger udah ada semua. Lengkap banget. Gak nyangka ini harganya di bawah 300 juta. Ke bawah lagi, di sini ada open storage yang sekarang sudah dilengkapi dengan wireless charger. Iya, jadi kalian tinggal taruh handphone di sini, maka dia akan nge-charge secara otomatis. Nice banget. Dan ini ada aksen silver yang memisahkan antara bagian depan dan bagian belakang sini. Ke bawah lagi, ini dia modelnya kayak terpisah gitu ya konsolnya di depan ke belakang. Jadi ada tombol hazard di tengah karena tombol hazard tetap harus fisik. Dan di bawah lagi ada input untuk USB serta 12 volt socket dan juga open storage kecil buat kalian taruh-taruh barang seperti handphone pada saat lagi di charge. Nah, walaupun dia besar seperti ini, tapi untuk speedometer dia tetap ada di bagian depan driver, iya di sini. Dan dia modelnya tuh tipis gitu ya, jadi lucu banget, lebih mirip seperti HUD yang fisikal. Dan ini juga speedometernya kalian lihatnya dari atas setir, bukan lewat kolong setirnya. Ini di sini ada informasi udah lengkap. Di tengah ada digital speedo yang gede banget. Ke bagian sebelah kanan ada sisa baterai, ada sisa range, ada trip meter dan odometer. Dan ini e-pedal lagi on. Di bagian sebelah kiri ada individual door warning. Ya, kalau gue buka pintu, maka kelihatan sini pintu gue akan kebuka. Ada gear indikator, dan di belakangnya, di bawahnya lagi ada ampere meter, outside temperature, dan jam. Karena bagian konsol depan ini terpisah dari konsol yang di bagian tengah sini, maka menciptakan efek yang lebih luas. Dan di bawah sini jadi bisa ada tempat penyimpanan yang tersembunyi. Iya, jadi kalian bisa taruh hal-hal di bagian bawah sana nggak kelihatan orang. Sedangkan di bagian atasnya dia ada model pedestal gini, dan juga ada 2 buah cup holder buat kalian taruh minuman kalian. Di belakangnya ada phone holder yang ini berguna banget, termasuk ada console box buat nyimpen berapa hal walaupun nggak terlalu gede. Armrestnya udah nice posisinya, ini pas banget buat nyetir santai gitu ya. Jadi ini menopang sikut dengan baik dengan aksen kukulitan. Joknya juga dia modelnya walaupun terlihat seperti jok pocong, tapi ini joknya adjustable headrest. Iya, jadi udah nice banget untuk di bawah 300 juta. Kukulitan dengan efek perforated di bagian bawah sininya. Dan kayak yang gue bilang, ini kalian bisa pilih warnanya mau yang hitam kombinasi putih, atau hitam kombinasi biru seperti di eksterior yang warna biru. Setirnya sendiri memang menurut kita cukup lucu gitu ya, karena setirnya dia tuh agak kecil gitu, kayak setir Peugeot sebenarnya. Dan dia nggak hanya flat bottom tapi juga flat top. Iya, jadi dia setirnya tuh hampir persegi gini ya. Dia pun setirnya two tone buat yang warna kombinasi. Jadi ada perforated warna hitam di bagian samping, dan untuk atas dan bawahnya dia berwarna ivory dengan 12 hour marker di sini. Jadi pas muter kalian tahu mana yang atas mana yang bawah. Setirnya two spoke, dan ini sendiri juga tombol-tombol udah lengkap. Di bagian kanan ada untuk audio steering switch, mulai dari volume, sync, track, mute, sampai bluetooth teleponi, home, dan voice command. Di bagian kiri, nah ini udah lengkap nih. Jadi selain udah bisa ngontrol untuk MID-nya, dia udah ada adaptive cruise control. Jadi kalian bisa ngatur jarak mobil depannya lewat sininya gitu ya. Jadi udah lengkap banget. Nah, Stokesnya di bagian kanan ini persneling yang bentuknya mirip seperti Mercedes-Benz jujur aja. Jadi kalau kalian pengen ke D, kalian tinggal toel ke bawah. Kalau kalian misalnya pengen ke P, tinggal kalian pencet ujungnya. Dan kalau kalian pengen ke R, kalian putar ke atas, ditarik ke atas maksudnya. Dan ini yang tadi gue maksud, kamera belakangnya itu scary good. Iya, karena ini kameranya tuh udah kualitas Mercy. Iya, kalian bisa lihat frame rate-nya tuh rapi banget. Dan ini bahkan lihat dynamic guidance lainnya sehalus apa. Ini udah halus tuh kayak Mercedes-Benz gitu. Jadi udah nice banget. Kamera terbaik di bawah 500 juta. Termasuk ada gambar Netavinya di sini untuk sonar. Ya, seperti itu. Stok sebelah kiri untuk keperluan sein, dim, dan juga untuk wiper. Iya, jadi udah nice. Di bagian sebelah kanannya ini ada tempat buat kalian naruh kartu kayak e-tol gitu-gitu, bisa ditaruh sini. Jadi udah ada tempat penyimpanan yang rapi. Dan door trim dia memang
rata-rata plastik keras, tapi tepat kalian taruh tangan itu tetap soft touch materials dengan kombinasi warna sesuai warna interiornya. Dan di bagian pembuka pintunya juga udah satin silver. Nah, power window udah all auto up and down untuk semua pintu. Iya, jadi sampai pintu belakang juga udah all auto up and down. Di bawah ada door pocket serta bottle holder buat penyimpanan kalian. Ke bagian atas, kalian dapat kaca tengah yang day night view-nya memang masih kayak gini ya. Tapi dia sudah frameless dengan bagian tepian luar yang warna transparan kayak gini ya. Ini lucu banget. Lampu atasnya ada 2 dan dia sudah LED model sentuh. Kesannya mahal gitu ya. Yang diapit oleh 2 buah sun visor yang dua-duanya sudah ada vanity mirror walaupun belum ada vanity lamp ataupun card holdernya. Tapi nggak masalah karena kan card holdernya di sebelah sini ada gitu ya. Dan ini akan asli setir kiri, makanya ada card holder di bagian sebelah kiri, tidak di bagian drivernya. Oke, lanjut bahas baris kedua dari Sinetta V2. Pintunya sama kayak di depan, solid walaupun dia nggak berat-berat amat. Dan ini agak sloping ya roofnya ya. Jadi kalau masuk ke belakang memang harus agak nunduk sedikit. Oke, sob ini cuy, serasa duduk di baris kedua dari Sinetta V2. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Memang secara ruangan dia nggak yang lega-lega amat gitu ya. Jadi di sini gue kalau duduknya agak nyantai kayak gini, gue tersisa 3 jari, iya. Jadi ya cukup, tapi nggak bisa dibilang lega. Tapi at least cukup dan kaki masih bisa dimolosin dikit-dikit ke jok depan. Walaupun joknya juga agak rendah kalau posisi gue nyetir. Tapi yang gue suka, joknya nggak di-courting dari depan, dia tetap two-tone seperti ini dengan aksen perforated di bagian tengahnya. Ada isofix tethering point buat kalian taruh child seat kalau bawa anak. Dan juga ada headrest 2 buah yang bisa menyangga kepala kalian dengan cukup baik ya. Jadi ini enak buat nyender. Headroom karena dia agak sloping ke bagian belakang, di sini juga gue tersisa sekitar ya 3 jari. Ya masih cukup lah buat rata-rata orang Indo, nggak akan mentok gitu ya. Tapi kalau kalian ke bagian duduk di tengah, memang kalian nggak dapat headrest dan juga hump di sini tetap ada walaupun sedikit, nggak mengganggu sih, tapi tetap ada gitu ya. Dan kalau kalian hanya berdua, ini nggak ada armrestnya, jadi ya udah seperti ini saja. Tapi kalau bicara soal penyimpanan, kalian dapat pertama-tama seat back pocket di masing-masing jok depannya, dan ada open storage lagi di bagian tengah sini yang pas buat naruh handphone karena di bawahnya ada USB charging port walaupun dia Type A dan hanya 1 buah. Iya, jadi harus berebutan antara 2 penumpang di belakang. Tapi yang gue suka, ini under thigh supportnya tuh lumayan maju. Makanya ini kesannya tuh kayak footwellnya agak kecil. Kenapa? Karena joknya ini tuh bagian bawahnya tuh kayak agak maju ke depan gitu ya. Saya penyangga kaki kalian tuh sampai ke bawah dengkul sini tersangga dengan baik. Dan juga posisi nyenderan backrestnya itu nggak yang terlalu tegak banget begini gitu. Ini masih agak slouch. Jadi kalau misalnya kalian pakai mobil ini untuk keluar kota, orang belakang sini pun masih bisa duduk dengan cukup oke. Ditambah lagi dengan adanya kaca ketiga di bagian belakang sini, bikin interiornya terkesan airy dan lebih luas. Di atas hanya ada 1 buah grab handle model retract seperti itu aja. Door trimnya sendiri dari atas sampai bawah dia memang plastik, tapi lagi-lagi tempat kalian taruh tangan itu soft pad dengan jahitan asli sesuai dengan kombinasi warna interior. Dan untuk power window yang gue bilang all auto, namun memang di bawahnya dia tidak dapat door pocket seperti yang di pintu depannya. Lanjut bagian belakang. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari Sinetta V2. Nah, untuk bukanya kalian bisa pakai tombol yang dikunci atau kalian bisa langsung raba di bagian sini karena ada coakan dan ada tombol elektriknya. Nah, begitu dibuka, sebenarnya ini bagasinya karena bodi Netta V2 ini memang agak panjang gitu ya. Ini nggak kecil-kecil amat untuk kelas dan harga segini. Kalian bisa taruh 1 koper large di sini atau 2 koper cabin pun masih muat gitu ya. Termasuk ini lining bawahnya tuh kayak woolnya itu halus dan enak banget. Dan pasti ini false floor, kalian bisa buka yang nge-reveal bawahnya ada organizer seperti ini buat nyimpen kayak segitiga, toolkit, tali repair kit dan lain-lainnya ya. Jadi udah rapih lah. Oke lah. Nah, termasuk ada lampu untuk menyinari malam-malam dan ini pun lampunya sudah LED ya. Dan kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi, tentunya jok baris kedua ini bisa dilipat ke depan, tapi formatnya bench, jadi nggak bisa di split gitu ya. Dan bisa langsung dari belakang, karena strapnya nyampe ke sini. Nah, kalau sudah dilipat, ini langsung jadi jauh lebih lega sampai ke baris kedua. Ini nggak rata lantai memang, dia agak naik sedikit. Tapi yang gue suka, dia kasih
kayak lapisan fabric di bagian gundukannya, jadi nggak langsung kayak mentok kayak candi gitu ya. Ini tuh ada kayak slide-nya gini dari fabric. Jadi kalau kalian pengen masukin item panjang, itu bisa ada gininya, ada tampiasnya gini, jadi bisa langsung set gitu ke sana gitu. Jadi kesannya tuh rapi dan thoughtful banget. Termasuk dia load clip ada, tapi kecil, hanya sekitar 3 jarian aja. Jadi kalau kalian pengen keluarin barang, nggak perlu diangkat terlalu tinggi-tinggi juga. Nutup ya, tinggal dari sini. Praktis juga ya. Walaupun ia sangat high-tech dan sangat value for money, namun gak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 yang kami temukan di Neta V2. Aslinya kalau di China, Neta V2 ini kan charging portnya itu ya khas dengan ala China. Satu buah AC standard charging, satu buah DC fast charging dengan model GBT, dan itu dipisah. Satu AC yang di sini, satu GBT yang di sana, atau kebalikannya gitu ya. Tapi karena di market Indonesia dia udah CCS Type 2 dan disatuin ke sebelah sini, alhasil di sebelah sana harusnya nggak ada charging port dong. Tapi ternyata di sebelah sini masih ada bekas charging port door-nya. Ini nggak bisa dibuka ya, jadi ini mati, fix kayak gini aja. Dan gue nggak tahu dalamnya apaan, apakah masih ada charging port of any kind gitu. Tapi yang jelas kalau charging portnya cuman berguna di sana, kenapa yang di sini nggak di amplas mati aja gitu, kayak nggak usah ada ini lagi. Lampu kabin di bagian depan udah keren, modelnya sentuh seperti mobil-mobil mewah. Tapi kalau orang di bagian belakang ini mau nyari barang atau mau nyalain lampu, you're out of luck. Iya, karena di bagian belakang sini tidak ada dome light atau reading light atau light dalam bentuk apapun. Jadi harus tetap ngandalin lampu dari depan yang kecil itu. Mobil China zaman sekarang banyak yang tidak bisa telescopic steering, dan itu menurut gua masih cukup wajar kalau untuk teleskopik. Tapi si Neta ini, dia jangankan teleskopik, dia tilt aja nggak bisa. Iya, jadi setirnya tuh fix seperti ini posisinya. Jadi untuk posisi mengemudi, walaupun menurut gue udah enak, tapi sebenarnya masih bisa dimaksimalin lagi kalau setirnya ini at least bisa di tilt. 2024 gitu loh kan, masa tilt steering nggak ada. Namun tenang, sebagai mobil listrik yang paling terasa listriknya di bawah 300 juta pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 yang tersinggung kami temukan di Neta V2. Untuk menambah safety pada saat kalian lagi berhenti di pinggir jalan dan buka bagasi, Neta V2 ini cukup pintar. Karena kenapa? Kalau pas kalian buka bagasi, dia otomatis apply brake lights. Jadi brake lights-nya otomatis nyala seolah kalian nahan rem gitu ya. Sehingga visibilitas di belakang jadi jauh lebih kelihatan. Nih, perhatikan kedua sisi brake light yang di sini. Kalau gue buka bagasi, ini nyala nih. Jadi kalau malam itu akan jadi jauh lebih terang gitu ya. Kesannya lagi kayak ada orang yang nahan rem gitu. Fitur kecil ya akan membantu banget kalau lagi mogok di pinggir jalan. Di menu AC si Neta V2 ini ada fitur yang sangat berguna menurut gua, terutama untuk servis. Di bagian atas sebelah sini ada tulisan filter remaining 61%. Iya, artinya dia bisa tahu kabin air filter itu udah sisa berapa persen gitu. Gua hampir belum pernah lihat sih ya di mobil mana gitu ya, dia bisa tahu ada sisa filter kabin itu berapa persen. Jadi kalau kalian misalnya ini udah habis, udah depleted, kalian udah tahu kalau kalian udah waktunya ganti filter kabin. Sebagai mobil listrik, tentunya si Neta V2 ini juga punya yang namanya pedestrian alert tone gitu ya, atau suara buatan yang bikin orang jadi tahu kalau mobil ini lewat. Nah, di V2 ini bisa dipilih nggak kayak di V1. Jadi dia pilihannya ada engine sama ada tech. Kalau engine suaranya tuh suara gemuruh mesin kayak gini. Kalau misalnya kalian pilih yang tech, ini lucu banget. Ini bakal muter nada iklannya Neta yang bikin mobil ini kesannya seperti truk es krim gitu. Bayangin kalian jalan, terus ada suara. Itu lucu banget. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Neta V2 tahun 2024. Menurut kita, sebagaimana gue bilang dari awal tadi, mobil ini tuh mobil yang paling pas gitu. Kalau misalnya kalian baru pertama kali pengen cobain punya mobil listrik yang terjangkau, tapi secara sensasi dia terasa paling listrik dibandingkan teman-temannya. Sebut saja misal dibandingkan dengan Wuling Binguo gitu ya. Wuling Binguo fiturnya kan bahkan kalah sama Wuling REV. Dia nggak ada halo wuling, dia terasa terburu-buru, mungkin itu kata yang tepatnya.
Dan kalau dibandingkan dengan rivalnya dari Eropa seperti Citroen ec3, itu kan platformnya adalah platform ICE, mobil listrik. Jadi walaupun nyaman tapi tidak sesempurna full dedicated EV platform. Mobil ini secara ground up dibangun dengan full dedicated EV platform, makanya dia bisa punya fitur-fitur mobil listrik yang biasa kalian temukan di mobil listrik yang jauh lebih mahal seperti Ioniq 5 dan kawan-kawan. Dia punya regenerative braking yang bisa dipilih, dia punya one pedal driving. Ini adalah mobil termurah di Indonesia sekarang yang punya e-pedal alias one pedal driving, fitur yang biasa ditemukan di mobil listrik murni. Dan secara safety, ADAS-nya pun lengkap, secara tampang pun diupdate, dan secara harga dia malah lebih murah dibandingkan versi yang V1-nya. Iya, karena kan dulu masih CBU. Sekarang Neta V2 ini sudah di CKD, jadi sudah dirakit di Indonesia, sehingga harga jualnya bisa 299 juta on the road Jakarta. Iya, mobil listrik baru di bawah 300 juta. Paling pas banget buat kalian baru yang pengen coba migrasi dari mesin bakar ke full EV. This is the car. Harus dicoba. Seperti itu. Dan pastinya thank you banget ke Neta Indonesia yang udah pinjemin kita Neta V2 ini untuk kita ulas di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian pengen cari tahu mengenai Neta-Neta yang lainnya, silahkan kalian check out Instagram Neta Indonesia di bagian sebelah sini. Dan juga upcoming produk mereka ada, yaitu Neta X yang kita sudah review waktu itu pas kita di Thailand. Kalian bisa tonton videonya di sebelah sini. Dan sebentar lagi mobil itu akan mendarat di sini dan gak sabar pengen kita cobain gimana rasa berkendaranya. Karena kemarin di Gias mereka juga sudah open pre-book untuk Neta X seperti itu. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami? Bisa subscribe ke YouTube channel kami di Lakna Soto Jangki. Kepo juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna Soto Jangki sebelah sini. Sebelum stop to date dengan informasi terbaru dan mobil menarik seperti Neta V2 yang menurut kita agak underdog ini. Padahal mobilnya oke banget sebagai first time electric car buat kalian. Tapi gimana menurut kalian mengenai Neta V2? Silahkan kalian komen langsung di bawah aja. Thank you udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.